Oke, selamat datang di channel edukasi dan teknologi. Kali ini kita akan belajar seputar PowerPoint kembali. Kali ini kita akan membuat bagaimana memberikan desain pada slide PowerPoint yang telah kamu buat. Oke, di sini saya akan menggunakan slide PowerPoint dari video sebelumnya yang telah kita rangkai ya. Kita langsung buka saja lembar PowerPoint-nya. Ini merupakan slide yang di video sebelumnya ya. Kita menyediakan sampai 7 slide. Kita hapus saja, kita pakai 3 saja. Oke, caranya untuk menghapus slide ya. Oh ya, ini boleh nih, karena kemarin belum diberitahu untuk cara menghapus slide. Kita klik di bagian slide bar ini ya, pilih salah satu slide. Saya ingin menghapus slide nomor 4. Diklik kiri seperti ini. Kemudian di tombol keyboard kalian bisa pilih atau kalian bisa tekan tombol delete. Seperti itu. Atau bisa juga dengan cara klik kiri ya di salah satu slide yang kalian pilih, kemudian klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita pilih delete slide ya, delete slide. Oke, ini bisa ya, ini delete slide ya, seperti ini. Nah, maka slide-nya akan terhapus. Dan juga ada satu tips lagi nih. Jika kalian ingin merubah posisi slide, misalkan slide nomor 2 ini ya, yang menara gunung dan bulan, dipindah ke nomor 3. Ya, slide yang ini menara gunung dan bulan dipindah ke sini, di bawahnya slide pohon di padang savana. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah klik kiri di sini ya, di slide bar, pilih. Klik kiri jangan dilepas, kemudian kita drag ke bawah ya. Maka akan berubah dari yang tadi slide nomor 2 yang di atas, dia turun ke nomor 3. Ya, gampang ya. Oke, seperti ini. Oke, itu cara untuk menghapus dan menggeser urutan slide. Oke. Berikutnya kita akan membuat desain pada slide ini. Kan masih polos nih ya, backgroundnya di belakangnya ini masih polos berwarna putih seperti ini. Kita akan memberikan desain agar lebih menarik. Ya, caranya bagaimana? Kamu perhatikan ke deretan menu bar ini ya. Ini adalah deretan menu bar. Kemudian kita pilih desain ya. Ini klik kiri. Nah, di sini sudah terlihat beberapa desain slide yang tersedia dari Microsoft PowerPoint ya. Kamu bisa pilih. Oke, ada berbagai macam. Nah, untuk mengetahui lebih banyak desain lagi ya, selain yang ada di satu baris ini, nah, kita arahkan kursor ke sini, ke panah ke bawah ini ya, yang muncul themes ya di sini. Kita klik kiri. Nah, di sini akan muncul banyak jenis desain. Oke. Kita bisa pilih salah satu sesuai dengan selera yang diinginkan. Ya. Misalkan saya pakai warna apa ya? Ya. Misalkan warna ini, yang ini ya, desain ini ya. Celestial. Kita klik kiri, maka akan ter-apply atau terpasang ke semua slide ya, seperti ini. Coba kita ganti dengan desain yang lain. Misalkan desain yang lain apa ya? Desain yang lain ya, coba yang ini. Klik. Nah, ini pun akan ter-apply ke slide yang lain. Namun untuk beberapa slide ya, polanya biasanya itu berbeda antara slide utama ya, slide judul ini, dengan slide subjudul ya. Dengan slide yang kedua atau slide isi ya. Biasanya pola untuk slide pertama lebih banyak, lebih menarik, dan pola untuk slide isi, slide atau subjudul itu cenderung lebih sederhana seperti ini. Nah, coba kita ganti lagi, misal kita mau pakai slide yang ini. Nah, ada pula nih slide yang ternyata di setiap slide-nya itu desain slide pertama dan seterusnya, dan slide isi itu mirip. Ya, ini ada garis hitam di sini, ini ada garis
hitam seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan variasi ya. Ini kan slide-nya dominasi warna coklat. Nah, kita perhatikan pada deretan ini ya, di sebelah kanannya barisan variance di sini ya, terlihat variance. Misalkan kita klik. Nah, desainnya tetap sama ya, tidak jauh berbeda, cuman warnanya yang berbeda, warnanya yang berubah. Ada yang lebih soft ya, seperti ini, bertekstur, coba lihat. Nah, ini desain yang utama, ini variasinya. Ini artinya dia itu turunan dari desain utama. Ya, kita coba desain yang lain, misalkan yang ini. Nah, di sini warnanya jadi pink, jadi biru, hijau, hijau putih, hijau hitam. Nah, seperti itu. Kemudian selain menggunakan varian yang ini, kita juga bisa mencoba dengan cara lain. Ya. Caranya bagaimana? Kalian klik kanan di sini, klik kanan, kita pilih format background. Ya, klik kanan bisa di sini, kamu atau di sini ya. Nah, format background muncul. Tapi kita pilih format background. Nah, maka akan muncul sebuah fitur format background di sebelah kanan. Ya, ini ada beberapa fitur, yaitu solid fill, gradient, picture and texture, and pattern fills. Jika kita pilih solid fill ini memberikan kesan warna yang tegas. Misalkan orange, langsung berubah merah, langsung berubah tegas. Artinya pure, warnanya tidak gradasi. Berbeda dengan gradient fill. Kalau kita pilih sini ya, klik dulu ya. Jangan lupa. Selanjutnya klik gradient fill. Di sini kita bisa milih gradasi warna yang diinginkan. Ini kan kita pilih colornya, kita pengen gradasi warna kuning misalkan. Nah, ini ada deretan tanda untuk mengukur seberapa besar gradasi yang diambil. Misalkan hijau dengan orange, berapa persen percampurannya ya. Jadi gradasi disebutnya, ada gradasi warna di sini. Kemudian ini bisa juga diterapkan satu persatu kepada slide yang lain ya. Jadi tidak otomatis. Ada otomatis, ada tidak otomatis. Cara otomatisnya bagaimana? Cara otomatis supaya gradasinya warnanya berubah ke semua slide. Kita pilih di bagian bawah ini tulisan apply to all ya. Kita klik, maka semua slide akan menggunakan settingan yang sama. Seperti itu. Apply to all. Nah, berikutnya kita pilih picture or texture fill di sini ya. Nah, di sini memberikan sebuah tekstur ya pada slide ya. Cara merubahnya di mana ya? Kalian perhatikan pilihan untuk tekstur ini. Di sini klik ya ikonnya. Nah, maka akan muncul beberapa tekstur. Ya, coba kita pilih ini tekstur ikan. Kemudian kita pilih ini tekstur kayu ya. Ini abstrak. Nah, ini bisa di-apply ke satu-satu atau coba kita tekstur kita ke satu-satu. Nah, satu-satu berbeda ya teksturnya. Kita ini bisa di-apply ke masing-masing slide satu persatu atau bisa juga ke semuanya. Bisa pilih tadi ya cara untuk merubah ke semuanya, tinggal pilih apply to all. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pattern fill. Pattern fill di sini memberikan perubahan tekstur juga, cuman bentuknya seperti misalkan ada garis horizontal, garis diagonal seperti ini, garis-garis saja ya, pattern itu. Hanya memberikan pattern saja. Seperti garis-garis, kemudian pola-pola ya. Berbagai macam. Warnanya bisa dirubah, warnanya bisa dirubah, misalkan kita mau warna orange, maka patternnya akan berubah. Nah, seperti itu. Ini juga bisa diterapkan untuk menerapkan ke semua slide, tinggal pilih apply to all saja.
Oke. Nah, kemudian kita bisa juga merubah desain, menambahkan desain dengan gambar atau stok foto yang kita inginkan. Caranya bagaimana? Kita pilih di bagian picture or texture fill ini ya. Kita pilih di bagian picture source, pilih insert ya. Kita klik insert, maka akan muncul papan dialog yang menunjukkan insert picture ya, untuk memasukkan picture. Nah, kita akan memasukkannya dari from a file atau file yang ada di komputer atau stock image yang dimiliki dari library PowerPoint atau dari online pictures atau from dari icons. Kita pilih from a file ya, karena kita punya filenya sendiri di komputer. Pilih di sini. Kemudian biasanya tidak semua gambar itu muncul. Maka kita pilih di sini ya, pilih all files, maka semua gambar akan muncul ya. Karena ada beberapa gambar dengan tipe yang berbeda. Nah, kita misalkan mau menggunakan gambar yang ini ya. Klik kiri kemudian insert. Nah, maka gambarnya akan menjadi desain atau background daripada slide kita. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan Kak, kita ingin hanya supaya jadi polosan lagi. Caranya kita pilih di bagian themes ini ya, panah themes ke bawah ini, klik supaya jadi polosan lagi ya. Kita pilih yang polos ini lagi. Nah, office themes. Klik, maka semua akan kembali seperti semula. Ini adalah tema polos ya, yang awal tadi kita miliki. Kemudian, apakah themes desain yang dimiliki itu bisa diterapkan ke salah satu slide saja, tidak harus semua? Bisa, seperti halnya yang cara tadi ya, apply to all. Kita coba sekarang. Kita coba misalkan kita mau pakai yang ini, sirkuit. Dia kan otomatis, kita pengen cuman satu slide saja, misalkan di judul ini pakai sirkuit, di slide yang lain bukan sirkuit misalkan. Sedangkan di sini tulisannya apply to all ya. Dia harusnya kan satu-satu. Berarti fungsi ini tidak bisa digunakan. Kita close saja. Nah, caranya kita kosongin lagi ya. Kita kosongin lagi ya. Balik lagi ke desain polosan lagi ya. Office theme. Caranya seperti ini. Klik. Kemudian yang tadi mana sirkuit ya, ini ya. Klik kanan di desain yang kita pilih ini, klik kanan, kemudian pilih apply to selected slides. Oke, maka diklik kiri, maka dia hanya akan terpasang pada satu slide saja. Kemudian coba kita ganti slide yang kedua dengan desain yang lain. Misalkan kita pilih yang ini, klik kanan, kemudian kita pilih apply to selected slides. Pilih. Maka dia sudah berubah. Cuman yang berubahnya itu dia menggunakan subdesain ya. Jadi bukan desain utama. Karena desain utamanya sudah ada. Dia menggunakan desain utama yang sirkuit ya. Sedangkan desain utama yang desain apa tadi namanya? Ini droplet. Yang droplet itu dia pakai desain di subjudul ya. Kemudian kita coba di slide ketiga. Kita mau menggunakan yang subjudulnya, desain subjudulnya bagus nih. Coba yang ini Celestial nih, subjudulnya masih bagus. Klik kanan, kemudian pilih apply to selected slides. Nah, maka dia akan berubah dan slide-nya, desain slide-nya berbeda-beda seperti ini. Misalkan yang terakhir kita mau pakai gambar ya, kayak tadi ya, tinggal kita klik kanan, format background, kemudian kita pilih picture or texture fill, kemudian insert, kemudian from a file, pilih salah satu gambar yang kita inginkan, ya, yang ini aja, insert. Nah, terima kasih telah menonton. Yang tadi tanda ya, yang apa disebutnya, icon, simbol atau icon ini, kita bisa edit juga, kita bisa rubah warnanya jadi warna putih. Klik kiri,
Kalau misalkan format grafiknya nggak muncul nih di sini ya, misalkan ini ya kondisinya. Klik kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih format grafik. Di sini kita rubah colornya jadi warna putih seperti itu. Ya, sangat gampang sekali kan? Oke, mungkin sampai di sini saja tutorial kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.